Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di ujung barat Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan. Kami berada di pesarian Sunan Bangkalan. Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam, Pak De, ya. Ya. Agama Islam mungkin bisa dikatakan awal kalau tidak salah ya. Seperti apa beliau, bagaimana sepak terjang beliau dalam menyebarkan agama Islam, juga kenapa beliau punya tiga nama, tiga julukan. Nanti Pak De Doeng yang akan menjelaskan siapa beliau. Masih tetap bersama Pak De Doeng karena narasumber satu-satunya sementara ini. Gitu Pak De. Monggo silakan Pak De. Siapakah beliau Sunan Bangkalan? Saya harus melihat catatan, Mas Joni. Siap. Karena beliau adalah orang yang masyhur. Apabila salah dalam menyampaikan ini, iya, betul. Banyak menuai protes nantinya. Iya. Kita memang harus punya referensi, Pak. Sebagaimana yang sudah di launching atau disebarkan di beberapa media, terutama di Bangkalan Memori. Beliau ini keturunan langsung dari rahnya Raden Wijaya sebetulnya. Raden Wijaya. Ya. Raden Wijaya ini kan pendiri Majapahit. Betul. Tapi generasinya sudah generasi Berwijaya kelima. Karena begini, Raden Jakandar itu masyhur disebut sebagai Sunan Bangkalan. Ya. Karena beliau pertama kali yang menginjakkan kaki pada masa-masa akhir Pemerintahan Majapahit. Kalau Sunan Cendana tahun 1570 menggantikan kakeknya di jajaran Sunan. Wali Songo. Di Sunan yang di Wali Songo. Ya. Wali Songo generasi keberapa? Generasi keberapanya, ya, angkatan ke-8 kalau tidak salah itu di catatan. Kalau beliau, jadi ketika Aryo Baribin sebagai orang tua atau Rengsepona Jakandar ini, akhirnya Jakandar ini kawin dengan salah satu putri Kitarup. Kalau Sunan Ampel dengan yang putri pertama, yang Jakandar ini putri kedua. Yang dari keturunan Tuban ya? Betul. Nah, di sini saya bacakan. Ya. Jakandar ini dari pernikahannya dengan Dewi Nawangsari, putri Kitarup, dikaruniai 2 orang putri, yaitu Dewi Hisah. Dewi Hisah ini istri Sunan Gunung Jati, dan Dewi Hiroh, istri Sunan Bonang. Makam beliau ada di sini, tepatnya di Tanjung Piring. Jadi nama Ujung Piring ini tertulis di manuskrip kuno dan catatan Belanda adalah Tanjung Piring. Betul. Iya. Dari beberapa sumber, diantaranya sumbernya adalah Tarikh Aulia, susunan dari Ki Haji di sini Mustafa yang di Rembang di sini. Kalau berkaitan dengan para wali, ini akan melibatkan 4 tokoh besar. Yang pertama itu Sayyid Jamaluddin Husin As-Samarkandi. Kemudian 2, Raden Arya Galuh dari Pajajaran. Yang ketiga adalah Raden Kuntoro Cempo dari Kamboja. Ya. Dan terakhir Prabu Brawijaya V. Saya lanjutkan ya. Arya Penanggungan memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Arya Baribin, kemudian Arya Teja. Arya Teja ini Adipati Tuban. Dan yang ketiga adalah Ki Ageng Tarub. Ini adalah putra dari Arya Penanggungan. Ya. Arya Penanggungan ini disebut Tumenggung Bilwatikta.
Saya jadi teringat Gunung Penanggungan. Ya? Iya. Memang di sana kekuasaan Iya. beliau itu. Iya, iya, iya. Kemudian Arya Baridin memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Ayu Maduretno dan Raden Jakandar. Hanya 2 putra ya, Dua putra. 2 putra putri ya. Ya. Jadi Jakandar ini putra kedua. Ya. Aryo Tejo atau Adipati Tuban ini memiliki 2 orang anak, yaitu Dewi Chandrawati yang diperistri oleh Sunan Ampel dan Raden Sahur memiliki atau Tumenggung Wilwatikta Tuban, ayahandanya Raden Syahid ini Mas, Sunan Kalijaga. Dan Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup memiliki 3 orang anak, yaitu Dewi Nawangsi, Dewi Nawangsasi, dan Dewi Nawang Arum. Dewi Nawangsasi menikah dengan Raden Jakandar, putra Arya Baridin, memiliki 2 orang anak, yaitu Dewi Hisah, Dan istri Sayyid Abdul Qadir Sunan Gunung Jati, dan 2 Dewi Hiroh, istri Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang. Dewi Nawang Arum menikah dengan Raden Sahur Tumenggung Wilatikta, putra Arya Teja, memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Syahid Sunan Kalijaga, dan Dewi Sari, istrinya Sunan Ngudung. Jadi perkawinan antara sepupuan wajar dulu itu supaya tidak hilang. Kemudian kalau silsilah yang dari Champa, Yang dari Kamboja. Kamboja itu, Raja Kuntoro Cempau Kamboja ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama Dwarati Mardaningrum. Ini dipirsiti oleh Prabu Kartabijaya atau Prabu Majapahit. Yang kedua Dewi Chandra Bulan, dipirsiti Maulana Malik Ibrahim Asmorokandi. Dan yang ketiga Raden Cingkara. Ini antara lain silsilah itu. Kemudian yang dari Maulana Malik Ibrahim Asmorokandi, Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandra Wulan, putrinya Raja Cingkara, memiliki 3 orang anak, yaitu 1 Raja Pandita, Pandito, ya, sesaudara dengan Raden Rahmat Sunan Ampel. dan Siti Zainab. Nama Siti Zainab saya ingat-ingat Jurate lagi. Iya. Subhanallah. Raja Pandito menikah dengan Raden Ayu Retno, putra Arya Baridin. Memiliki 3 orang anak. Seperti yang disebutkan tadi yang di atas itu ya. Lain lagi. Oh, beda. Beda. Ini beliau memiliki 1 Hadi Usman. Ini putra di Raja Pandito. Raja Pandito itu diklaim atau memang adanya di Sampang. Haji Usman itu masyhur disebut Sunan Manyuran, Mandalika Mas, tempatnya. Mandalika. Iya, Manyuran di Jawa Tengah. Yang kedua Usman Haji atau Sunan Ngudung, dan yang ketiga Nyai Gede Tondo. Ini yang nanti akan menurunkan raja-raja Bangkalan ya, kalau tidak salah ya. Ke Madura ya. Ke Madura. Raden Rahmat Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, Dewi Chandrawati, putrinya Arya Tejo Adipati Tuban, dan Dewi Karimah, putrinya Mbah Kuning. Sunan Kuning. Yang di Surabaya. Yang di Surabaya. Dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel ini memiliki 5 orang anak. Siti Syariah menikah dengan Haji Usman Sunan Manyuran. Yang kedua Siti Mutmainah menikah dengan Syed Muhyin Sunan Wilis disebutnya. Kemudian Siti Hafsyah menikah dengan Syed Ahmad Al-Yamani, sudah dibawa ke Yaman. Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Raden Qasim Sunan Derajat. Ini yang menurunkan Sunan Cendana nantinya Mas.
Yang di Sunan Derajat. Iya. Yang Raden Qasim ini. Nah, satu lagi dengan Dewi Karimah, beliau memiliki 2 orang putri. Dewi Murtasiyah menikah dengan Sunan Giri, dan Dewi Murtasimah menikah dengan Raden Fatah Sultan Demak. Nah, iya, kaitannya memang muter-muter akhirnya. iya. Kemudian keturunan dari Maulana Ishaq bin Sayyid Jamaluddin Husain. Gresik ya ini. Maulana Ishaq berdakwah di daerah Pasai, Mas. Ini Oh, Pasai. Ya, mbahnya ini, mbahnya Pasai, sendiri. di daerah Aceh, Sumatera ya. Memiliki 2 orang anak, yaitu Sayyid Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati, Cirebon, dan Dewi Saroh yang dipersisti oleh Sunan Kalijaga. Kemudian Maulana Ishaq berdakwah ke Belambangan, Banyuwangi, menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Menak Sembuyu, Adipati Belambangan. Banyuwangi. Ya, memiliki seorang putri yang bernama Raden Paku atau Raden Ainul Yakin atau Putro Samudro Kegirir. Iya, muter di situ. Iya. Artinya memang ada keterkaitan darah, Pak De ya. Betul. Saya lanjutkan, tinggal sedikit ini. Jadi perpaduan antara Asmara Kandi dengan Jawa dan Campa menurunkan satu Sunan Ngudung, Usman Jati, Putro Raja Pandito, Putro Maulana Malik Asmara Kandi, menikah dengan Dewi Sari, putrinya Raden Sahur Tumenggung Wilatikta, memiliki 2 orang anak. Satu, Dewi Sujinah, istri Sunan Muria. 2, Raden Amir Haji atau disebut Sunan Kudus. 2, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, menikah dengan Dewi Hiroh, putri Raden Jakandar, memiliki 1 orang putri bernama Dewi Ruhil yang menikah dengan Amir Haji Sunan Kudus. Jadi cucu dari beliau Iya. menikah dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus. Kemudian Sunan Gunung Jati, Sayyid Abdul Qadir, putra Maulana Ishaq, menikah dengan Dewi Hisyah, putrinya Raden Jakandar, memiliki 2 orang anak, yaitu Sayyid Abdul Jalil, disebut juga Syekh Siti Jenar Jepara. Cucu beliau. Betul. Kemudian Dewi Sufiyah, istrinya Raden Qasim Sunan Derajat. 4, Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, putra Raden Saur Tumenggung Wilatikta, dengan Dewi Nawang Arum, putri Ki Ageng Tarub. Raden Sahur, putra Aryo Tejo, Adipati Tuban, putra Aryo Penanggungan, putra Aryo Galuh, putra Aryo Randu Kuning, putra Aryo Metahun, putra Aryo Banjaran, saudara Prabu Mundiwangi Pajajaran, dan sekaligus menjadi patih di kerajaannya. Putra Mundisari Pajajaran, Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh, putri Maulana Ishaq, memiliki 3 orang anak. 1, Raden Said atau Sunan Muria, kemudian Dewi Ruqyah, dan 3, Dewi Sofiyah. Coba sekarang silsilah dari keturunan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Ini yang dari ulama ya barusan ya, dari Ya. garis ulama. Garis ulama. Garis ulama. Jadi Jakandar ini memiliki 3 darah. Prabu Brawijaya V atau Kertawijaya atau Kertabumi adalah putra Raden Suruh, Adipati Majalengka. Putra Prabu Mundiwangi, Raja Pajajaran. Putra Mundisari, putra Raden Lailian Pajajaran. Putra Rawis Renggo Jenggolo. Dan untuk seterusnya bisa dilihat di silsilah Raden Aryo Galuh, Mas.
Prabu Brawijaya memiliki anak banyak sekali. Yang penting-penting saja dari istri permaisuri adalah Raden Aryo Damar, Adipati Palembang, yang Palembang. Dari istri Rawati Murdaningrum, putrinya Raja Kuntara Cempa adalah Putri Hadi, istrinya Adipati Jayaningrat Pengging. Raden Lembu Peteng, Madura, dan Raden Gugur. Dan dari istri Putri Cempo yang lain menurunkan Putri Mahongfu atau Gewatong, Raden Dimbun dikatakan, atau Raden Hasan, atau Raden Fatah, Sultan Demak. Seperti itu. Sedangkan dari istri Ponorogo adalah Betara Katong, Adipati Luwanu. Yang dari Ponorogo ini? Ponorogonya ini. Dari istri Begalen yang lainnya adalah Raden Jaran Penoleh yang di Sampang. Kuda Penoleh? Bukan? Ya. Yang Kuda Penoleh? Yang Kuda Penoleh, tapi bukan yang Joko Tingkir. Bukan yang Joko Tole. Ini ada namanya, memang beliau menyebutnya Jaran Penoleh. Raden Fatah Sultan Demak menikah dengan Dewi Murtasimah, putri Sunan Ampel, memiliki 5 orang anak. Pangeran Purba, Pangeran Trenggono, ini yang menurunkan Sultan Agung ini, dari Pangeran Trenggono. Kemudian Raden Bagus Sidokali, Raden Kanduruhan, dan yang kelima Dewi Ratih. Nah, di sisi lain, Panembahan Sidomukti ini kawin dengan Raden Ayu Maduretno juga. Cakraningrat 5 ya? Iya. Ratu Maduretno putri dari Susunan Prabu Mangkurat yang di Solo. Ini yang istri dari Tunggung Surodiningrat dengan gelaran Pangeran Adipati Seco Adiningrat atau Panembahan Cakra Adiningrat 5. Iya. Seperti ini. Iya. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya, walaupun sedikit membingungkan memang, karena memang kita tidak buat silsilah diagram seperti itu. Cuman memang menarik Pak Adi. Beliau dari keturunannya, dari atas-atasnya memang ulama, juga ada garis dari Ningrat. Betul. Yang jadi pertanyaan mungkin kenapa beliau bisa di Madura, di Bangkalan mestinya? Sesuai dengan perintah apa yang disampaikan ketika Islam menyebar. Berarti tugas beliau sebagai penyiar sunan begitu ya? Ya. Penyiar agama Islam. Memang relatif dekat antara Tuban dengan Ujung Piring, dengan Tanjung Piring. Yang jelas mesti lewat Mangari. Ya, karena menurut penuturan Ibu yang juru kunci di sini memang sangat dekat sekali, tidak sampai setengah jam kalau ke Mangari naik perahu. Jadi memang masuk akal kenapa beliau menyebarkan di sini. Mungkin dulu zaman-zaman beliau di daerah sini ini mungkin jadi pelabuhannya rame mungkin. Satu itu. Ya. Kemudian yang pandai menurut saya ini adalah Raden Jurit. Setelah dari Pencung Sekar Kedaton, beliau melanjutkan generasi dari ayahandanya Raden Undakan. Beliau memilih untuk membuat kerajaan keraton di Gilengan. Tapi kan memang beda masa antara beliau jauh sekali karena kemungkinan beliau sudah di sini. Betul. Sudah di sini, mungkin sudah beristirahat dengan tenang di sini, baru Cakraningrat 4 mendirikan keraton di Sembilangan. Mungkin seperti itu kronologisnya. Kenapa saya bilang di sini beliau amat seorang strategis? Ya karena mengalah berkah. Sekalipun ya karena musuh-musuhnya tidak tanggung kalau Raden Jurit itu. Iya kan? Dan memang kalau melihat jalur laut di sini memang lalu lintasnya ramai, memungkinkan sekali. Artinya memang takut nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan netizen kenapa beliau punya 3 gelar atau 3 nama. Ya. Bisa disebutkan Pak D? Ya. Yang pertama, sudah dari dulu
di manuskrip yang lain di Jawa maupun yang ada di Belanda itu memang disebutkan beliau Raden Djakandar. Raden Djakandar, gelar ningrat beliau. Gelar ningrat beliau. Kalau di manuskrip lain disebutkan sebagai Sunan Bangkalan karena beliau yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Bangkalan. Sekalipun Bangkalan saat itu namanya bukan Bangkalan, Bangkulon, ya. Madura bagian barat. Atau masih belum ada pemerintahan di sini. Betul. Itu. Kemudian satu lagi dikatakan oleh masyarakat sekitar, beliau disebut juga sebagai Sayyid Maghribi. Maghribi, menjelang matahari tenggelam. Dan posisi beliau, bung berembung ini saya. Suara lah. Beliau posisinya berada pas persis matahari mau tenggelam. Iya, benar. Memang strategis sekali pemirsa, tempat ini cocok memang untuk sebagai pusat pemerintahan zaman dulu mungkin juga karena lalu lintas laut sangat ramai. Barangkali ada yang mau ditambahin terkait beliau? Di sekitar wilayah ini banyak ditemukan sumur-sumur. Kemudian di sekitar wilayah sini juga ada semacam pertahanan atau kalau boleh saya bilang benteng. Sekalipun mungkin ini adalah benteng bangunan Belanda kolonial karena beliau dulu sempat sempat dimintai kerjasama oleh Belanda untuk mendamaikan atau salah satu contoh diantaranya geger pecinan yang di Jawa Tengah, ya. Di Mataram. Di benteng ini kalau tidak salah yang pernah kami telusuri bersama teman-teman dari Rodenburg itu antara 14 sampai 21 bangka. Bastion. Mau jelek mau. Antara 14 sampai 21 bastion. Ada sebagian yang memang sudah rusak, ada yang masih utuh. Kemudian ada yang tertimbun tanah, terpendam. Nah, itu kalau misalnya kawasan ini dijadikan destinasi wisata religi sekaligus alam dan yang lainnya, silakan digali. Boleh percaya, boleh tidak pemirsa, selama kami melakukan liputan di sini tercium bau wangi mungkin Pak. Betul. Jadi saya menoleh ke belakang bukan apa karena memang baunya wangi sekali. Baunya khas. Boleh percaya, boleh tidak. Bau khas cendana. Wangi sekali. Saya merinding. Apakah itu pertanda baik atau apa? Alhamdulillah. Semoga saja ini memang pertanda baik, Pak De. Ya. Dan semoga liputan ini direstuti oleh beliau. Amin. Karena maksud kami bukan mencari keuntungan materi dalam hal ini, tapi memang sudah waktunya beliau diketahui oleh semua orang dan semua generasi. Penerus keturunan beliau yang di Cirebon kalau tidak salah, yang dari Sunan Gunung Jati. Bahkan yang di Banten. Juga mungkin disinilah pesarian beliau, Raden Djakandar, Sayyid Maghribi, Sunan Bangkalan. Ada satu lagi teman saya, namanya Kang Fadil. Oh, yang dari Banten. Oh, yang dari Banten. Mudah-mudahan beliau sempat datang kepada leluhurnya ini. Ya, ya semoga saja ini disambut baik lah oleh rekan-rekan penggiat sejarah atau keturunan beliau. Jadi bau lagi ya harumnya ya. Kenyataan seperti ini. Kami akhiri liputan hari ini dengan harapan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami Gerbang Pulau Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.